Mereka kan bilang kalau alien udah pernah mampir ke bumi zaman dulu, mungkin bantu bangun piramida, atau bahkan, ini klaim Sitchin, ngerekayasa genetika manusia. Anda mungkin pernah dengar kan soal Anunnaki sama bangsa Sumeria itu? Selamat datang di sesi pendalaman kita. Langsung aja ya, kita mau nyelami gagasan yang cukup provokatif nih. Bener nggak sih manusia itu sebenarnya pendatang di bumi? Sumber kita kali ini macam-macam ya, ada laporan, tulisan yang ngebahas klaim asal-usul non-bumi ini. Nah, misi kita sekarang ya membedah argumen utamanya, terus kita bandingin sama apa kata sains. Siapa tahu Anda kaget sama dasar argumennya. Oke deh, mari kita bongkar. Tentu. Kita bakal lihat nih, gimana sih teori-teori ini, mulai dari ide benih kehidupan antar planet, sampai ya spekulasi campur tangan alien kuno gitu. Gimana mereka coba jelasin keberadaan kita, terus kita sandingkan deh sama pemahaman ilmiah yang ada sekarang. Oke, jadi intinya kan gagasan utamanya itu kita ini impor gitu ya. Ada satu ide yang lumayan dikenal, hipotesis panspermia, itu kan yang bilang kalau kehidupan mungkin nyebar antar planet lewat, katakanlah komet, atau mungkin debu kosmik. Iya, itu panspermia umum. Nah, tapi ada versi yang lebih, lebih berani gitu. Panspermia terarah. Ini gagasannya alien sengaja gitu ya, nanam benih kehidupan di bumi. Nah, ini nih yang menarik. Kalau panspermia yang umum tadi ya, walau spekulatif, tapi masih dianggap ada dalam ranah kemungkinan ilmiah lah, bisa diteliti. Tapi kalau panspermia terarah, wah, itu level spekulasinya jauh lebih tinggi. Dan perlu diingat juga, dua-duanya ini sebenarnya nggak menjawab pertanyaan asal-usul kehidupan itu sendiri kan, cuma kayak mindahin masalahnya ke tempat lain aja di alam semesta. Seringnya argumen buat yang terarah ini jatuhnya ke argumen dari ketidaktahuan. Ya, karena kita belum tahu pasti, ya udah pasti alien deh pelakunya, gitu. Oke. Selain soal benih kehidupan ini, ada lagi yang lebih heboh ya. Teori astronot kuno itu dipopulerkan sama penulis kayak siapa tuh, Erich von Däniken, terus Zecharia Sitchin. Mereka kan bilang kalau alien udah pernah mampir ke bumi zaman dulu, mungkin bantu bangun piramida, atau bahkan, ini klaim Sitchin, ngerekayasa genetika manusia. Anda mungkin pernah dengar kan soal Anunnaki sama bangsa Sumeria itu? Iya ya, sering banget itu diangkat. Buktinya katanya dari interpretasi ulang teks kuno, artefak, ada tuh ukiran batu yang dibilang mirip astronot misalnya. Nah, kalau kita lihat dari kacamata ilmiah nih, pendekatan kayak gitu tuh seringnya masuk kategori pseudoarkeologi. Kenapa? Ya, karena metodologinya sering bermasalah, cenderung maksa interpretasi biar cocok sama teori yang udah dipegang. Terus, ngambil artefak keluar dari konteks sejarah sama budayanya. Sering juga salah nerjemahin atau ya salah menafsirkan teks kuno. Yang dipaksain ya? Bisa dibilang gitu. Belum lagi peran bias kognitif. Ada pareidolia. Itu loh, kecenderungan kita ngelihat pola yang familiar. Kayak wajah di awan atau ya itu tadi, astronot di ukiran yang ambigu. Ada juga apophenia. Itu nyambung-nyambungin hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Menarik banget soal bias itu. Oke, selain lihat ke masa lalu lewat artefak, ada juga kan yang nyoba cari bukti asing di badan kita sendiri, kayak argumennya Dr. Alice Silver soal anomali biologis manusia. Dia bilang, kenapa kita gampang sakit punggung, kulit sensitif matahari, kok melahirkan susah, bahkan ritme sirkadian alami kita katanya 25 jam. Itu semua katanya bukti kita salah tempat di bumi. Gimana tuh? Betul, argumen itu ada. Tapi ya sains evolusi punya penjelasan yang jauh lebih kokoh sebenarnya buat hal-hal yang disebut anomali itu. Itu bukan cacat desain, tapi lebih ke trade-off, semacam kompromi evolusioner gitu. Trade-off gimana maksudnya? Misalnya sakit punggung. Itu kan ya konsekuensi kita bisa jalan tegak, bipedalisme. Banyak untungnya jalan tegak, tapi ya ada harga yang dibayar. Salah satunya tekanan lebih di tulang belakang. Kulit sensitif, rambut tipis, itu adaptasi buat ngatur suhu tubuh sama keseimbangan vitamin D di lingkungan nenek moyang kita dulu. Terus soal melahirkan yang susah itu namanya dilema obstetrik, tarik ulur antara panggul yang nyempit biar efisien jalan tegak sama otak bayi yang makin besar. Makanya perlu adaptasi biologis lain,
Dan juga penting banget bantuan sosial pas melahirkan. Oke. Tapi tunggu deh, soal ritme sirkadian 25 jam itu gimana? Saya kira itu lumayan kuat loh buktinya. Nah, klaim 25 jam itu asalnya dari studi-studi awal yang dilakuin dalam isolasi total dari cahaya alami. Metodenya itu sekarang dianggap kurang pas lah. Penelitian yang lebih baru, yang lebih akurat, yang ngitungin isyarat lingkungan kayak cahaya, nunjukin rata-rata jam biologis internal kita itu sekitar 24 jam 11 menit. Dan yang paling penting, jam biologis kita itu bisa disetel ulang tiap hari sama siklus terang gelap. Jadi ya cocok banget sama rotasi 24 jam bumi. Oh gitu ya? Iya, evolusi itu kan bukan nyari kesempurnaan ya, tapi ngasilin solusi yang cukup baik aja buat bertahan hidup dan berkembang biak di lingkungan tertentu. Gitu. Masuk akal. Jadi kalau penjelasan ilmiahnya sebenarnya ada dan kuat, kenapa ya teori-teori alternatif kayak gini kok tetap menarik buat sebagian orang? Mungkin ya, karena ini nyentuh kebutuhan psikologis dasar kita. Manusia kan secara alami nyari penjelasan buat hal-hal besar, kayak asal-usul kita ini dari mana. Teori-teori ini nawarin narasi yang rasanya utuh. Kadang bikin orang merasa punya pengetahuan khusus atau rahasia gitu. Bener juga sih. Ditambah lagi, ya nggak bisa dipungkiri, pengaruh besar dari fiksi ilmiah, terus acara populer kayak Ancient Aliens itu kan sering banget bikin batas antara spekulasi yang seru sama fakta ilmiah jadi kabur. Apalagi di zaman eksplorasi luar angkasa gini, mungkin wajar juga imajinasi kita melayang ke kemungkinan campur tangan dari luar sana. Oke, jadi intinya nih buat Anda yang lagi menyimak, kita udah coba bedah beberapa klaim utama ya, panspermia, astronot kuno, sampai dugaan anomali biologis tadi, dan kita lihat gimana sains, khususnya biologi evolusi, itu ngasih kerangka penjelasan yang kuat dan didukung bukti-bukti empiris. Iya betul, dan ini benar-benar ngegasin pentingnya kita buat berpikir kritis. Sadar sama potensi bias di pemikiran kita sendiri, kecenderungan melihat pola lah, nyari konfirmasi atas apa yang udah kita percaya. Dan juga gimana narasi dari media itu bisa banget ngebentuk persepsi kita. Kuncinya yaitu bisa bedain mana klaim ilmiah yang bisa diuji, diverifikasi, dan selalu siap direvisi kalau ada bukti baru. Sama pseudoscience. Pseudoscience itu kan seringnya mulai dari kesimpulan dulu, baru deh nyari-nyari pembenaran yang dicocok-cocokin. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba kita terima sejenak deh premis kalau kita ini ditanam atau direkayasa sama alien. Bayangin deh, dengan adaptasi kita yang spesifik banget sama kondisi bumi, gravitasi, atmosfer, siklus 24 jam, tantangan teknis sama biologis macam apa coba yang harus diatasi sama mereka? Dan jejak konkret apa, misalnya teknologi super canggih atau anomali genetik yang nggak bisa dijelasin evolusi, yang seharusnya kita temukan kalau skenario itu beneran terjadi. Nah, itu sesuatu buat dipikirin lebih lanjut.